kita manage 120 klien aktif. Yang waktu itu ya gue bisa bilang gue sangat banggain ini. Ketika gue ngomong sama orang, gue bilang gini, kayaknya kalau gue tahu agency pegang 120 klien itu sangat nggak mungkin, sangat jarang. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan seorang Chief Pressure Specialist, Evan Sebastian. Halo. Kerja di Creative Agency, Kerja di Creative Agency. garis temu. Kita pernah ngobrol sama Gior, Ya. dan hari ini kita ngobrol sama Chief Pressure Specialist. Sebentar nih, itu gimmick-gimmick kan ya, kalau Creative Agency kan demen bikin begitu-begitu ya. Atau emang beneran kerjanya begitu? Justru karena dilakukan setiap hari seperti itu, jadi ya udah deh. Sekalian. Gitu loh. Jadi posisinya dibikin deh. Apa itu Chief Pressure Specialist? Ya basically seperti namanya. Kan gua basically di company kan ya ngelit tim bisnis, tim sales. Terus gua juga handle operations gitu loh. Ya mau gak mau setiap hari bentuknya adalah gue kasih pressure ke tim. Oke. Gitu loh. Makanya tapi kan ya karena gue kerja jadi creative agency, I need to find something yang memang seksi lah gitu. Makanya gue pikir, kalau ngomongin chief kan pada umumnya apa? CEO, COO, CFO, CMO, CPO dan lain kayak udah biasa banget gitu loh. Ya udahlah, daripada gue ngeribetin title gue, ya udah gue bener-bener taruh title gue spesifik sama apa yang gue kerjain gitu loh. Oke. Tiap hari ya gue ngedonder orang, gue ngechatin tim gue, di meja gue datengin, gue tanya gimana progresnya. Ya basically kan I give pressure every day gitu. Jadi udah gue spesialis pemberi pressure aja di Menarik. tim gue gitu loh. Menarik. Dan juga lu fokus di penguatan tim sales Betul. yang sangat signifikan ya. Betul. Karena gue memang ya dari awal gue cari duit, gue jualan. Ya. Gitu loh. Actually kan gue juga dengar cerita lu Ya. juga awal-awal juga jualan. Habis ini gue juga sama sih sebenarnya. Coba dong ceritain gimana sih awalnya? Simpelnya adalah gini, gue tuh bener-bener mulai jualan actually SMA lah. Oke. Ya tapi tahu dunia jualan dari sebenarnya kecil karena gue actually bokap gue dulu dagang juga, punya toko komputer dulu di Mangga 2. Nah, triggernya apa? Waktu SMP nyokap gue meninggal, terus gue punya bokap financially jadinya nggak oke. Ya mau nggak mau gue harus being independent gitu loh. Independennya sih nggak sampai harus kayak ngebiayain literally semuanya sendiri, cuman basically gue waktu itu masuk ke sekolah swasta lah ya. Buat gue keep up sama gaya hidup mereka kan ya mau nggak mau gue harus punya duit gitu kan. Ya udah, the only way yang gue pikirin adalah ya gue jualan gitu. Gue pikir dagang lah. Cuma waktu itu dagangnya apa? Ya bener-bener semua gue cari gitu loh. Sampai awal-awal ya ketika jualan ini, ya kalau lu tahu ya semua tuh gue ikutin tuh di awal tuh, ngomongin MLM, asuransi, jualan apartemen, SMA. Gitu Jualan loh. apartemen SMA. Gue nyobain ngelamar gitu loh. Oke. Jadi kalau cerita waktu itu gue tuh pernah ngelamar jadi salesnya Saint Maurice, Puri awal-awal. Ngelamar tapi Ya lu tahu sendiri lah pasti nggak diterima apa segala macam. Tapi gue actually gue mau nyobain gitu kan. oke. Tapi ya udah yang akhirnya paling bisa kan ya ada MLM, Ya. beli kitnya apa segala MLM macam. apa waktu itu? Gue namanya tuh HWI. Gue pernah ikut. Oke. Mungkin kayaknya nggak begitu Produknya apa sih? terkenal. Ya biasa obat-obatan, multivitamin. Terus lu jual kemana temen-temen lu? Awalnya udah pasti kan nawarin teman-teman. Cuman ya lu tau lah. Dijauhin langsung sama orang ya? Ih, Cuma- MLM nih. Iya kan udah pasti gitu, ada agendanya nih. Tapi maksudnya MLM tuh gue bener-bener ikutin macam-macam. Ada yang waktu itu MLM pulsa, Pulsa. namanya Vnet. Terus gue pernah ikut, ya actually bokap gue tuh produk dari berhasil MLM. Dia ikut CNA itu sampai dapat mobil, sampai dapat motor. CNA itu apa ya? Sama, jadi dia tuh kayak multivitamin juga. Mungkin kalau teman-teman yang umurnya udah Iya. tua-tua kayaknya Lu apa? 93 bro, gak tua-tua banget bro. Iya, tapi maksud gue yang kalau Oh, pas dengar CNA itu bokap lu CNI, ya? rata-rata orang 80-an sih kayaknya tahu lah gitu. oke. Jadi itu maksudnya gue pernah ikutin lah. Tapi gue nggak pernah berhasil di situ. Oke. Karena apa ya? To be fair, produknya memang gap umur dan kebutuhannya nggak bisa gue tawarin Oke. ke teman-teman. Ya lu bayangin lah, anak SMA tiba-tiba mau beli madu. Ya siapa gitu yang mau beli gitu. Nah sampai akhirnya gue punya sekolah kan di daerah Jakarta Barat, deket sama ya kalau teman-teman tahu tuh daerah Roxy. Sekolah apa? Gue tuh dulu di IPK by the way. Oke. Ya gue gue Orang sekolahnya pinter ini. enggak ya. Itu ntar ada ceritanya lah by the way. Gue kalau setiap kali kompetisi sama anak IPK, sama anak Smuki udah serem Penabur gua. gitu-gitu kan ya. Ih. Cuman intinya gue tuh udah yang paling kasta paling bawahnya lah di situ lah Oke. gitu. Kalau nggak bikin onar ya bikin susah udah. Oke. Ya jadi
Karena waktu itu gue inget banget, gue lagi ada kebutuhan lah. Gue ke Roxy, gue kalau nggak salah harus servis handphone gue. Sembari nungguin servis, gue keliling aja tuh di Roxy situ. Dari gue keliling di Roxy situ, gue ya kegerak lah hati gue. Gue datengin satu toko. Gue inget banget kalau teman-teman bisa analogiin toko di Roxy tuh. Iya. Ada etalasenya di Kaca. depan, kaca. Ada engkongkonya duduk di depan tuh. Sama kipas angin. Sama kipas angin Nah. ya. Cuma kayaknya kipas anginnya nggak ada deh waktu itu. Tapi pokoknya konsepnya begitu. Ya udah gue tiba-tiba datang. Gue cuman tiba-tiba nih gue beneran langsung, kok gue mau jualin handphone bisa nggak? Mau jualin handphonenya dia? Iya pokoknya intinya toko kan, gue mau jual handphone. Maksudnya lu gua bukan bilang. jual handphone lu bukan, ke dia? Gue mau Lu mau jualin handphone handphone dia, gua oke. bilang. Ya biasa nih. Ya bisa lah kata dia. Nggak gitu. Oh nggak gitu ya? Manusia pada umumnya, gue di scan dari atas sampai bawah. Nih anak siapa? Gue waktu itu masih pakai baju putih abu-abu kan. Gimana caranya? Dia langsung begitu. Gue langsung tanya balik ke dia. Biasanya gimana kok? Bisa jualin nggak? Nah karena gue udah dengan punya pengetahuan soal MLM apa segala macam, gue langsung bilang bisa ngereselin nggak kok? Gue bilang. Jadi kita konsepnya reseller. Nah jadi apa namanya? Ya udah dari situ dia langsung bilang ya udah nih. Dia pokoknya langsung kan di etalasnya dia ambilin berapa, udah lu fotoin aja. Dia bilang lu fotoin, coba aja lu tawarin temen lu, dia bilang kayak begitu. Sebelum lu mau jualin handphone dia, lu udah kepikir dulu gak? Lu bakal jual dengan cara apa? Enggak. Pokoknya lu mau jualin Nggak aja. ada. Iya gue makanya. Makanya lu pakai hati lu tergerak ya. Lu ini kelompoknya Gior emang suka begini nih. Ya maksudnya di titik itu kan gue nggak ada pilihan kan. Kebetulan lagi di situ ya gue explore aja. Ya lu kan lagi servis handphone pak. Iya makanya tapi kan ya gara-gara sambil keliling gue tanya aja. Ada iklan Thailand. Pebisnis lagi macet-macetan di jalan. Lu lampu merah gitu ya 60 detik. Dia sempet-sempetnya lu keluar dulu jualan air minum. Abis itu pas detiknya udah tinggal 10 dia masuk lagi Nah, lu. itu dia. Nah model lu begini Nah nih ya. makanya gue bilang kepepet kan. Jadi kayak ya udah dah gue bilang. Kayaknya gue bilang handphone gue lagi di servis udah kok nanti kalau udah itu gue balikin gue apa namanya gue fotoin sekalian gue minta. Akhirnya kejual Apanya? handphonenya. Akhirnya gue fotoin dulu gak nih? Gue ceritain dulu makanya nih. Gue fotoin dulu aja. Waktu udah pulang kan dulu actually kita cuma tukeran pin BB apa segala macam, masih pakai BlackBerry by the way. Dan actually handphone yang waktu itu gue jualin itu adalah BlackBerry. Ya gue nggak tahu sih angkatan lu udah pakai BlackBerry apa belum. Angkatan gue pakai cuman gue nggak lu layak nggak. beli. Gue Nokia C3 waktu itu. Ya pokoknya itu memang lagi ramenya tuh BlackBerry lah. Sama awal-awal smartphone Samsung apa segala macam, iPad, Samsung Tab dan lain-lain. Nah, gue udah dapat fotonya. Ya seperti biasa gitu kayak, ini gimana ya jualinnya? Gue baru mikir, ini gimana jualinnya? Udah foto lagi ya. Udah gue foto, gue udah ketemu. Ya gue waktu itu ada rasa gak enakan lah gitu. Kayak gue udah dateng, gue udah beraniin kok gak jadi gitu kan. Ya udah, cara pertama paling gampang adalah apa? Gue tawarin semua teman di sekolah gue. Lu mau beli handphone nggak? Lu mau beli handphone nggak? Lu mau beli handphone nggak? To be fair, nggak ada yang bisa jawab. Nah di sini actually gue bener-bener belajar fundamental sales itu apa. Oke. Simpelnya adalah begini, gue ketemu sama orang yang basically bukan decision maker. Gitu loh. Dan gue pikir, ya mereka gue tanyain nggak bisa jawab. Karena apa? Satu, belum pegang duit. Yang kedua, ya kalaupun dia mau minta ganti handphone, dia harus ngomong ke orang tuanya, gitu, papa mamanya, gitu kan, ayah ibunya. Dan gue pikir, gimana ya caranya gue bisa ketemu sama papa mamanya, gitu loh. Gimana ya. Nah, disinilah balik lagi terlatih dari ketemu di MM, cari agendanya, cari apa segala macam, behaviornya apa segala macam. Kayak, udah. Gue tuh lumayan tuh biasa kayak pulang sekolah kan. Kadang ada yang gak langsung pulang, ada yang pulang, ada yang ke rumah apa kerjain apa bareng lah. Ya itu gue mulai tuh satu-satu gue datang. Lu pulang abis ini kemana? Lu pulang abis ini kemana? Gue tanyain lah satu-satu kan. Pokoknya gue inget banget kayak kurang lebih 2 bulanan tuh gue gak bisa jualan. Ya balik lagi cuman modal foto, gak ada triggernya, gak ada pressure-nya gitu kan. Sampai akhirnya gue jalanin itu tuh satu persatu. Gue datengin rumah temen gue, hari ini main ke rumah ini, besok pulangnya main ke rumah ini. Pas kebetulan ketemu sama orang tuanya. Bukan ada kebetulannya, tapi akhirnya pun gini, ada yang gue udah datang ke rumahnya ketemu orang tuanya, gue juga jiper, gue bingung mau ngomong apa. Gak salah langsung nawarin gitu ya. Gue gimana ngomongnya, kayak tiba-tiba misi om, ya kan aneh banget gitu, misi tante. Sampai akhirnya udah gue lumayan nekat nih gitu. Jadi ada satu temen gue, gue berhasil main ke rumah dia, pas banget. Jadi posisi rumahnya itu ini kayak ruang dapur dia, terus kita ngumpul kayak di ruang tengah gitu lah. Gue tiba-tiba bilang aja, maksudnya dalam hati gue bilang, apa gue teriak aja gitu, bukan teriak tapi maksud gue ngomong dalam hati, gue bilang,
Jadi anggap nih nama temen gue Leo nih, gue bilang, Le, lu bukannya mau ganti handphone? Gue gituin gitu kan. Si tantenya denger. Beneran tiba-tiba si tantenya bilang, oh Evan jualan handphone. Nah ini tuh beneran merubah hidup gue. Ini beneran merubah hidup gue. Nggak kepikir tuh strateginya apa? Teriak. Ya bukan teriak, tapi maksud gue ngomong agak kenceng lah. Gue Tapi nggak itu kan yang kayak memicu. nggak kayak orang norak. Kalau Iya. orang norak gue udah diusir kan. Tapi lu memicu ya. Sama tantenya. Tapi ya udah. Spontan itu kan. Spontan aja. Tapi maksudnya memang sambil ngobrol. Gue agak kencengin suara gue. Lu bukannya mau ganti handphone? Si tantenya langsung ke ruang tengah. Oh Evan jualan handphone. Langsung lah gue keluarin katalog gue. Iya tante, ini ada gini apa segala macam. Nah ya udah. Keren. Langsung tante bilang ya udah deh. Bawain 2 ya. Si Om mau ganti sama pokoknya gue lupa buat siapa dia beliin gitu. Nah di situ bener-bener baru ngerasain. Nah karena kenal kan, ya si tantenya transfer dulu, gue ke Roxy. Setelah 2 bulan kok, nih ada nih pesanan begini. Gue bilang ya udah barangnya gue bawa, terus ya gue anterin. Dan dari situ gue cobain berapa kali, ya gara-gara si tante ini dia nge-refer, nih si temennya tante mau beli nih. Terus gue cobain lagi ke teman gue, ke orang gereja, ke apa segala macam. Jadi itu jadi activity yang gue lakukan. Jadi yang lu ubah pertama adalah lu lihat fundamentalnya bahwa ngobrolnya harus sama decision maker. Decision maker. Karena seringkali kalau pas sales kita udah ditolak di depan, kita pikir barang ini nggak bisa kejual, padahal karena kita belum sempat ngobrol sama decision maker. Kita ngomong sama orang yang salah. Iya, dan yang kedua cara masuknya nggak harus langsung nawarin, Nggak bisa tapi kita bisa ya ngobrol memicu dulu, iya, topik gitu identify dulu lah yang gue selalu bilang. Nah ya dari situ kan gue jadinya gara-gara apa ya, gue selalu bilang begini, buat gue ya pengalaman jualan ini itu tuh nagih gitu loh, kayak ya bahasa yang sekarang tuh apa, dopamine shot lah, kayak gara-gara berhasil itu, gara-gara menang bisa dapat transaksi, dapat jualan itu, gue tuh jadi kayak pengen lagi nih gitu kan, candu lah gitu, sampai akhirnya jadi apa, mencoba banyak cara. Oh dulu gue tahu online, gue masukin Kaskus. Gue tahu dulu ada Facebook, gue ngepost foto gue di Facebook. Nah dulu zamannya BlackBerry ada broadcast message tuh, kalau teman-teman tahu yang tulisannya ungu-ungu gitu kan. Iya. Kayak ya udah kita blast setiap hari, dapat kenalan, dapat referensi, dikonekin. Jadi bisa dibilang setelah itu gue aktivitasnya adalah jualan handphone. Yang dimana kalau dulu isi tas sekolah buku, kadang tuh udah karena udah percaya unit-unit tuh gue bawa tuh. Barang-barangnya gue bawa gitu. Jadi pulang sekolah COD gitu. Dulu tuh belum, Central Park belum rame lah. Jadi dulu kalau ketemu sama orang, Season City, Taman Anggrek, Citraland gitu. Jadi di situ-situ aja kita kita COD. Nah, gue inget banget kayak awal-awal itu gue dari jualan handphone itu bisa ngasilin 700.000 sebulan. 700.000 zaman itu ya. Zaman itu. Basically ya, nih kalau teman-teman tahu gitu yang pernah pakai BlackBerry dan beli BlackBerry itu dulu harganya udah kayak Bitcoin, Pak. Naik turun tiap hari. Iya. Jadi kan kalau Gemini itu yang paling iya viral kan, ya. makanya kan jadi kayak kalau misalnya gini kan, dulu orang ramai beli handphone apa Nokia kan. Nokia kan store-nya udah jelas. Harganya nggak mungkin berubah, lu kalau mau beli handphone ke situ. Nah, kalau BlackBerry itu kan ada yang garansi distributor, ada yang garansi resmi, ada yang apa. Jadi harganya tuh beda-beda. Nah, pokoknya dari jualan handphone ini, gua rata-rata bisa ambil margin itu 50.000 sampai 150.000 paling gede. Jadi bisa dibilang gua dalam sebulan ngejual ya 5 sampai 6 handphone lah. Gitu loh. Sambil sekolah. Sambil sekolah gitu loh. Dan maksud gua, buat gue yang waktu itu punya 700.000 sebulan, buat anak SMA sih kayak wah udah. Uang sekolah juga paling berapa sih di PK waktu itu sebulan? Iya, dulu berapa ya, kayak sekitar 800-900 Iya, lah. lu bisa gitu lah. udah sebulan uang sekolah gitu Nah, kan. makanya jadi disitulah kayak udah nih hidup lah. Maksud gue bisa jajan, gue bisa isi bensin, gue bisa dulu traktir cewek gue apa segala macam. Jadi kayak udahlah gue, bahkan maksud gue pemikirannya tuh sangat pendek. Udahlah gue nggak pikirin kuliah lah apa, kayak udah gue mau jadi laupan aja lah, gue dagang aja lah kayak gitu kan. Nah tapi ya karena udah dapat segitu, gue jujur belum puas bro. Maksud gue apa? Buat gue dapetin 700.000 belum tentu tiap hari ada transaksi. Belum tentu tiap hari gue ada jualan. Ada seminggu mungkin nggak ada yang beli, nggak ada yang datang ke gue. Ini gue pikir gimana ya caranya gue bener-bener bisa dapet ya duitnya lebih banyak lagi. Ya walaupun gue belum kepikiran gue mau dapat berapa. Cuma gue pikir gimana caranya bisa dapat duit lebih baik lagi. And then gak jauh-jauh dari handphone, gue fokus ke unit-unit lainnya yang secara bahasanya apa ya, secara lifespan itu lebih cepat.
Apa yang gue tebak Gitu, ya? Apa coba. yang lebih cepet daripada lifespan handphone tapi sejenis handphone? Enggak, tetap di part handphone, cuman lifespan-nya tuh cepet. Oh ya screen kali ya, screen protector. That's the thing. Oh. Anti gores. Gitu maksud gua, ini kalau zaman dulu ya, anti gores sekarang mah udah keren-keren Iya, lah, iya, ada iya. gorila lah, ada singa, ada apa gua kagak tahu lah. Dulu Cuma- mah keripik tuh. Nah, dulu tuh maksud gua satu harganya kan memang nggak gitu mahal. Iya. Yang kedua jadi durability-nya nggak gitu oke. Dan dulu tuh ya orang unik-unik lah, kayak anti gores tuh ada yang bening lah, ada yang anti-spy lah, ada anti-spy. yang mirror lah apa segala macam. Jadi orang tuh kayak bosen yang gelap-gelap gue mau ganti kaca biar ngaca. Jadi kayak bisa jadi orang ada yang seminggu bisa ganti 2 kali. Oke. Nah, tapi dulu kelemahannya juga gini. Nggak semua orang tuh bisa pasang anti gores sendiri. Oke. Ya jadi kayak pasang nih gelembung-gelembung lah, kayak sorry ya misalkan yang orang silinder nih pasangnya Ya susah lah. kagak lurus lah. Jadi gua sampai pelajarin. Gue pelajarin caranya pasang anti gores di bawah 10 menit itu pasti nggak rusak dan juga pasti proper. Lo lihat Nah. peluang itu lagi ya. Gue lihat, wah berarti ini apa namanya peluang banget nih. Dan ya udah, dulu tuh kalau nggak tahu ya teman-teman tahu apa nggak, rata-rata tuh dulu orang jual anti gores tuh mungkin 40.000, 50.000 gitu kan. Gue tuh memikir modalnya, ini gue buka aja ya, yang mostly kayak di pasaran dulu 10, di 15. zaman nanti kan 2.000, 3.000 pak Modalnya Pak. jualnya dia 50.000. Nah itu dia, Ih. gitu loh. Tapi kan memang yang udah plastikan, yang ya, Ya, kualitas apa segala di-branding-brandingin macem lah. lah. Nah, cuma gue mikir, kalau gue cuman jualnya sama 40.000, 50.000, gue menangnya apa? Akhirnya gue ke pasar, gue tuh jual ke teman-teman gue 20-25 ribu. Lu pasangin lagi. Enggak dulu, Oh, gue bilang enggak dulu. harganya 20. Ya maksud gue gini, lu udah harga setengah. Ya. Gue bilang, lu tambah 15.000 lagi gue pasangin. 15.000 basically another added value gue 100% margin karena Ya. jasa. Disitulah kenceng tuh tiap hari. Pulang sekolah tiba-tiba, Mas mau pasangin anti gores, mau ini, mau itu. Tiap hari. Dari ko jadi mas lo ya. Ya, kan karena online kan kayak nggak tahu kan. Oh itu maksudnya online, bukan di Dari teman-teman Kaskus. sekolah. Ya teman-teman sekolah. Jadi orang Kaskus bilang, Mas saya mau pasang anti gores. Jadi Iya, lu kan datang beli, masangin anti gores buat Yuk, dia. ketemu mau di mana? Jailah seriusan. Kayak begitu gue. Lucu banget sih. Emang kayak begitu awal. Jadi gue makanya dari jualan handphone tetap, tapi karena masih balik lagi nggak continue Iya. kan, yang tiap hari itu adalah itu. Ya oke. sampai akhirnya gue jualin lah, ada aksesorisnya zaman-zaman dulu tuh. Kalau Casing-casing lah ya. BlackBerry kan dulu Silikon. nggak ada power bank, adanya Oh. baterainya dicas. Aksesorisnya dijual, casing gue jual, tapi bener-bener yang paling besar income gue itu dari jual anti gores. Itu udah ngantongin berapa tuh waktu itu? Apa? Udah ngantongin kan dari handphone 700. Kayaknya bisa. Gue ingat banget gue pernah pegang duit 3 juta Oke, itu sebulan. sebulan Oke, waktu SMA. waktu SMA. Oke. Gitu loh. Nah tapi ya gara-gara gue masuk Kaskus apa segala macem, gue jadi dapat banyak koneksi jualan barang-barang lain. Ya. Dan akhirnya tuh gue belajar impor barang dari China. Sampai belajar impor barang. Sampai belajar impor Lu belajar barang apa dari di China. kelas-kelas online gitu? Dulu mah mana ada kelas online di YouTube. Dulu kagak ada. Itu dari mana impor Dulu jadi gini barang? ceritanya, gara-gara di Kaskus. Nah dulu kan semua tuh banyak banget jualannya pre-order. Oh. Ya pre-order apa, barang Bangkok lah, baju cewek lah, apa segala macem. Nah gue tuh awal-awal cuman balik lagi, karena gue dulu kerjanya cuman ngerisal sesuatu. Ada barang apa gue reselin. Ya, marginnya ya berat Ya juga margin lah. nggak, ya margin nggak gede lah, tapi ya udah yang Ya. penting quantity gue banyakin. Karena gue rajin banget, mau beli nggak cuma kirimin foto, Ya. masukin orderan. Awal-awal tuh dari sepatu bayi, baju-baju bayi ke teman-teman ya biasa, tante-tante di Terus gereja lu jualnya tuh. di mana? Di Kaskus juga? Enggak, gue itu cuma dari WhatsApp, dari BB lah kayak Jadi gitu. lu ngambil dari Kaskus, lu jualin lewat Iya, BB. gue jualin ke orang-orang sekitar, ke Oke. tetangga gue apa segala macam tuh gue tawarin lah awal-awal. Ya memang udah sesuka itulah jualan gitu kan. Nah sampai akhirnya yang gede itu gini, temen gue itu ngambil. Jadi itu gue ingat banget ini 2010 pas Piala Dunia di Afrika. Temen gue nawarin gue baju bola, Oke. tapi baju bola KW nih, zaman-zaman dulu bilangnya dulu kayak apa, Ya. grade Thailand lah apa Ya. segala macam. Van mau nggak? Gue tuh suka banget sama sepak bola. Dari kecil sampai hari ini gue masih main bola gitu kan. Ya pas Temennya dia Gior. Hah? Temennya Gior. Ya itu kita bareng-bareng lah dulu kan. Dari apa? Dari dia nawarin itu ya gue kan aktif di komunitas segala macam. Yaudah sini, gue mau beli satu, gue sekalian tawarin temen gue deh. Gara-gara gue cuman modal nawarin, gue ke temen gue tiba-tiba gue bawa hampir 200 pesanan. 200 pieces. 170 pieces gue ingat banget. Set. Temen gue kaget.
Van, gue kalau segini kayaknya nggak sanggup deh. Ya karena dia juga nyoba-nyoba kan. Ya terus gimana dong, gue udah dapat pesanannya. Ya, akhirnya dia kasih gue kontak suppliernya. Udah kasih. Dulu tuh masih komunikasinya via Skype sama MSN. Lucu ya. Kan kalau udah ada pesanan kenapa nggak sanggup? Tinggal Nah jalanin jadi aja. gini ceritanya. Dulu ya gue nggak, ini pengetahuan gue ya. Dulu tuh mengimpor barang dari luar tuh tidak semudah itu. Jadi tuh dia tuh memang kita kayak bahasanya dalam jalur apa konvensional lah, cuman kayak kirim pakai pos apa segala macam. Jadi begitu barang datang pajaknya tuh mahal banget. Pajaknya tuh mahal banget gitu loh. Itu challenging lah. Jadi ibaratnya adalah dia bilang wah kalau segini gue nggak berani deh. Lucu. Biasa kan economic of scale-nya tuh makin banyak makin murah, ini makin banyak makin ini mahal. Makin banyak ya. makin mahal. Ya itu makanya kan ibaratnya kita cuman membeli Iya. bukan sebagai bisnis Iya, tapi iya. sebagai consumer. Yaudah deh gue coba sendiri. Gue bilang, gue kontak tuh. Ya gue kan gak bisa Mandarin. Nah, untung dia bisa ngomong Inggris juga. Jadi kayak ngomong Inggris apa segala macem. Gue bahkan ya udah terimain duit, udah terima pesanan. Itu gue gak punya kartu kredit. Yang kedua Iya. gue gak tahu caranya international payment. Iya. Gue sampai ngerasain bayar pakai Wesel tuh begini caranya. Oke. Jadi gue harus ke pos, kirim duitnya, dirubah jadi renminbi, and then dia bayarin. Nunggu berapa hari. And then dari situ, itu gue dari yang kayak cuma 170 bisnis, orderan dari online. Gue buka di Kaskus, gue di Facebook, itu gue sampai jadi top seller di Kaskus. Jualan jersey bola. Pernah ingat berapa piece lu paling banyak sebulan? Gue pernah 6.000 piece. Sebulan? Sebulan. 6.000 pieces? 6.000 piece. Zaman ulu umur? Gua itu berarti Berapa belas gitu ya? 2010. 2010 tuh berarti gue 93. Mungkin 17. 17, 18. Iya. Mau ke 18. 17-18 lu jual 6.000 pieces ya? Cuman dari online. Gue punya reseller di Manado, gue punya reseller di Jogja, gue punya reseller di Medan. Yang rumah gue tuh beneran kayak gudang gitu, isinya kardus-kardusan, jersey apa segala macam. Awal-awal tuh. Yang kayak ya udah gue konsepnya udah kayak sekolah pulang packing temen apa segala macam gue operin kayak gitu. Gila, satu jersey untung 50.000 aja ya. Ya. Sebulan itu lu udah nutup 300 juta. Ya kan? Pokoknya wah, tapi ya itu problemnya gue tuh jujur dulu konsepnya tuh warung. Gue nggak manage duit gue, ya udah pokoknya duit masuk, ada duit gue pakai, gue ini gue itu apa segala macam. Tebakan gue 70% pacar, 30% hobi udah. Tapi ya itu gue ngerasain, gue umur segitu gue beli motor, gue beli mobil, gue jalan-jalan udah kagak mikir lah. Iya. Gitu itu jadinya masuk ke SM. Pokoknya gue jalan itu tuh 2,5 tahun. Akhirnya lu ambil kuliah gak? Gue ambil kuliah akhirnya. Kuliah apa? Gue ambil di komunikasi. Oh, komunikasi. Gue di London School. Gue LSPR. Nah terus ya udah. Ya gue kuliah pun basically gara-gara nyokap gue bilang, Evan harus S1. Ya, Ya standar udahlah. lah, udah. Ya udahlah. Gue bilang waktu itu SMA teman gue pada kuliah mana? Ya udah, gue boleh nitip formulir nggak? Coba aja masukin dulu. Ya Gua bilang. udah pegang duit disuruh Iya, kuliah kayak gua bilang gimana kayak, gitu. Udah deh masukin dulu, gue ikut-ikut aja, gue bilang kayak begitu. Ya udah. Dari situ akhirnya gue tetap jualan. Nih, sebelum lu lanjut, Heeh. ada satu hal yang mau gue, menurut gue ya, Iya. ini lu bukannya, ini sesuai diri lu aja. Iya, iya. Berapa persen ilmu yang lu dapet dari kuliah yang bisa lu pakai di lapangan terkait ilmu komunikasi untuk sales? sampai hari ini. Iya, Not even 20 lah. nggak nyampe 20%. Not even 20%. Tapi kalau lu disuruh ulang, lu bakal kuliah gak? Mungkin enggak ya. Oh. Sorry. Konteks komunikasi nih ya. Kalau masalah ilmunya mungkin enggak. Tapi, Tapi gue akan ambil kuliah in terms of networking. lu dapet networking bagus. Gue di situ. punya teman-teman yang oke sampai hari ini gue masih berelasi. Dan maksudnya Jadi gini, klien juga? ada juga jadi klien dan jadi partner. Dan maksud gue yang terpenting adalah apa? Lingkungan. Gitu loh, maksud gue ada di lingkungan yang bikin gue terchallenge, yang bikin gue ada di orang-orang yang tepat dan naikin level gue juga, naikin derajat gue juga. Karena Gitu. di sini kan banyak yang prinsipnya kemarin gini bro, sekolah itu nggak penting, pendidikan Ya. itu nggak penting. Nah tapi yang gue tangkap faktanya adalah mereka berdasarkan pemikiran ilmunya nggak kepake di lapangan. Buat Ya, apa ya. saya belajar fisika lah ini itu ngitung jatuhnya semut dari lantai berapa, apa si Budi yang belanja gue yang ngitungin kembaliannya gitu kan. Cuman orang nangkepnya cuma sekedar ilmunya kepake atau enggak. Tapi faktanya networking, Ya itu sih. kemampuan beradaptasi, lingkungan dan segala macam itu hal-hal yang juga nggak bisa dipungkirin. Walaupun memang dari kurikulum mungkin juga harus banyak pembelajaran menyesuaikan lapangan yang gerak terus. Betul. Menarik. Silakan dilanjut. Ya mungkin ngelanjutin itu ya. I'm a big believer of networking sih. That maksud gue ya sampai hari ini gue bisa kenal. Ya gue bisa kenal lu, gue bisa kenal banyak orang. Itu kan gara-gara gue bernetwork, gue berkoneksi gitu. Jadi makanya kayak buat gue gitu institut pendidikan segala macam sekarang
ya itu bener-bener jadi poin gue untuk memposisikan diri gue tuh ada di mana. Ya. In terms of kayak knowledge-nya. Karena kan kalau tadi yang dibilang kan, tapi kan knowledge sekarang bisa dicari di mana-mana, betul. Lu nonton YouTube sejam 2 jam setiap hari aja, actually you udah learn something new. Banget. Lu workout, you denger podcast aja, you udah learn something new. Tapi kan makanya kalau lu cuma jadinya sendiri, gimana you mau apply you punya knowledge, gimana you mau apply you punya ilmu. Makanya menurut gua tetap ada di satu lingkungan itu jadi penting. Dan kadang-kadang Gitu kalau loh. kita di dunia sales, lu kenal network yang tepat dan menjalin dengan ketulusan, bukan dengan niat ya. Iya. Lu nggak usah pakai branding, strategi, marketing. Pokoknya lu ajak dia makan di meja makan, atau ajak makan kacang bareng sama kuaci bareng, lu main di rumahnya liatin burung cuman cucu tiba-tiba setengah M kontrak. Ya. Iya karena Itu kan kadang-kadang sekarang networking kan. itu semahal itu. Betul. Ya kemarin gue ngobrol sama Claudia Kolonas, CEO Peluang. Wah, pernah ada ya. Dia dapat investasi triliun. 100 juta dolar. Investasinya didapat dari teman-temannya yang waktu itu dulu kenalan bareng-bareng, kuliah bareng. Di mana? Harvard. Oh, pantes. Mantap. Ya pas dibilang dicerita tentang Harvard. Oh iya boleh. Dia dicerita ya sebenarnya mahalnya bukan di ilmunya. Dia bilang kok teorinya di Harvard pun nggak jadi sesuatu buat dia. Tapi networkingnya di sana hasilin investasi, partner bisnis. Dia ketemu suaminya pun, ketemu partnernya pun dari situ. Jadi networking sih gue sangat setuju banget. Menarik. Terus tadi lu share tentang jersey. Setelah jersey lu jual 6.000 jersey, lu move kemana? Nah, sebenarnya basically di jersey ini tuh gue ada salah langkah, Dit. Jadi waktu udah masuk kuliah, gue ingat banget nih 2012, masuk ke momen Euro 2012. Karena gue udah terbiasa dengan order yang kayak begitu ke China, Oh, lu stokin barang. gue actually tidak stok. Gue Oke. tetap masih stay dengan pre-order. Tapi yang jadi challenge adalah begini. Waktu gue pesan barang ke sana, gue ada kenalan satu orang Indonesia yang stay di sana yang jatuhnya adalah meng-curate gue punya pesanan. Oke. Jadi supaya ketika nyampe ke Indo bener-bener Ya. sesuai pesanan apa segala macam. Nah, sampai satu titik gue pesan, barang yang nyampe tiba-tiba orderannya tuh beda. Semua. Wah. Bahkan bukan ngomong beda. Jadi kualitasnya tuh bukan yang gue mau. Karena Karena kan cuma salah ukuran ya. bukan masalah ukuran, tapi ini Kualitasnya jadi gini beda. kan kalau ngomongin yang Kan pasti namanya. ada sampel ya. Jadi intinya gue nggak tahu gimana itu pokoknya barang nyampe yang kualitas paling rendah. Jadi kalau lu tahu ada jersey imitasi aja tuh ada ada gridnya. Ini yang logo brandnya nggak ada, bahannya tuh bahan jelek banget. Kenapa bisa begitu? Gue konteks semua actually nggak ada kabar, hilang. To be fair sampai hari ini gue juga Sampai detik ini. sampai hari ini gue tidak tahu ini misteri. Tapi gue ngomong fair ya, namanya gue beli barang imitasi, gue mau klaim kemana? Iya, Gue mau iya, klaim iya. ke polisi, gue nyerahin dia. Kayak gitu kan. Tapi ya udah, di situ gue jadi kelilit utang, Dit. Oh, gara-gara lu udah terlalu ngambil barang. Lu berapa jersey yang waktu lu ambil yang salah Yang kirim? terakhir itu sekitar hampir 5.000-an lah. Modal berapa waktu itu lu kelilit? Gue akhirnya, gue lupain Lu kan bisa detailnya. balikin uang yang masuk dari PO, tapi Betul, tapi lu kan nggak habis bisa itu- balikin duit yang udah lu order dari Betul, baju gue itu gak bisa. gitu ya. Pokoknya gue bener-bener, gue ingat banget gue Gila, satu baju 100.000 aja udah setengah M, Pak. Umur 8, ya pokoknya total, gue akhirnya gue punya utang tuh 80 juta. Oke lah. Kalau Ya untuk at itu that point dengan nggak keuangan. maksudnya lu udah bisa jual 6.000 jersey, Bener, tapi ribuan kan, jersey kan lu bisa. makanya tapi kan dengan sisa gue harus balikin 80 juta. Tapi Mental dengan, lu juga berat tapi ya. dengan keadaan Iya, iya. gue nggak punya backup. Iya. Ngumpulin dikit-dikit sekali hilang gede gitu ya. Betul gitu loh. Gue nggak punya backup. Iya, iya. Dan mau nggak mau ya anjir gue bingung nih gue harus gimana. Gue akhirnya ya apa gue nyoba kerja. Fair-fairan Dit. Hal yang paling gue nggak mau itu adalah gue kerja sama orang. Sama lagi. Itu yang paling gue takutkan. Karena apa? Gue ya Harga fair-fairan Dit. diri disuruh-suruhnya nggak enak ya. Ego. Iya iya iya. Udah kebiasaan segala macam. Terus gue mau kerja. Waktu itu title gue masih anak kuliah Pak. Semester 3. Siapa Juga nggak yang ada yang terima ya. siapa yang mau terima gua Iya. gitu ya. Balik lagi ya. The only way yang gue bisa lakukan adalah ya gue cari kerjaan yang gue bisa bagi waktu tuh antara kuliah sama kerjaan gua. Ya mau nggak mau gue akhirnya ngelamar berapa kali gue keterima kerja nggak cocok. Ya gue bahkan pernah ribut sama salah satu bos yang pernah ini gue, dan actually itu dosen gua gitu kan. Udah dipecat, ibarat kata kalau orang udah Iya. dipecat nggak lulus lagi Nggak jadinya lulus kalau lagi berantem sama kan. dosen ya. Nah, ya udah pokoknya tapi gue akhirnya ketemu lah sama
perusahaan startup. Nah startup pertama gue tuh namanya Click Today. Apa? Clicktoday.com. Click Today. Sekarang actually udah gak ada. Media gitu ya. Pokoknya dia tuh OG-nya e-commerce lah. Jadi konsepnya consignment, konsinyasi. Buat penonton OG itu kayak yang paling keren lah gitu ya. Kayak dewanya paling gitu ya. awal lah gitu loh intinya ya. Jadi kayak konsinyasi gue jadi itu kayak merchandiser. Lebih awal daripada Toko Bagus. Kayaknya Bareng sama barengan. Toko Bagus Kayaknya ya? barengan. Karena gue inget banget tuh 2013 kan. Terus ya udah gue jadi kerjaan gue tuh apa? Gue keliling cariin barang yang barangnya mau dititipin di gudang kita fotoin, kita jualin. Abis itu kita markup lah. Berarti nggak bisa dapat komisi dong ya? Justru gue dari setiap barang kejual gue dapat komisi Kalau lagi. kejual. Kalau kejual. Tapi kan yang jualin bukan lu kan cuma Oh ngambilin enggak, ya gue barang cuma kan? jualin website gitu kan. Ya udah disitulah ya at least nge-cover gue punya hidup lah. Gue waktu itu gaji kayak cuman 1,8 2 juta lah. Dan itu padahal tahun 2012 nggak jauh-jauh banget maksudnya ya. Jauh-jauh banget gitu. Iya. Sedangkan sebelumnya lu bisa hasilin jauh lebih Itu daripada dia, itu gitu ya. kan. Nah terus ya udah pokoknya dari situ gue kerja tetap jualan. Nah gue bangun karir lah di startup. Dari situ gue pindah ke satu company namanya Living Social. Oke. Itu kayak Disdus lah kalau mungkin Bro Adit pernah tahu. Distus gitu. apa sih buat pindahan nih? Dia itu kayak apa ya, website yang jualan voucher diskon. Oh, Group Fave. on ya kayak Fave ya. Iya. Fave actually group on gitu Oke. kan. Nah dari situ gue pindah lagi, gue pernah di mataharimall.com. Oke. Jadi merchandiser juga, gue mengakuisisi brand-brand untuk masuk ke apa namanya ke e-commerce. Ya terus gue ya ini yang bener-bener gedenya, gue pernah masuk Gojek. Oke. Gitu. Tapi di selang-selang Membangun gue karirnya begitu ya. iya, tapi di selang-selang gue berkorporat, Sambil? gue kerja korporat, gue tuh bikin startup. Oke. 2016 dari yang apa namanya Matahari Mall ke Gojek, gue tuh bikin satu startup aplikasi namanya tuh Tarkam. Tarkam, Nah, antar kampung. Antar kampung, basically gue tuh bikin aplikasi untuk pemain bola yang suka main bola berkomunitas. Jadi cari lawannya lewat aplikasi Wih, gue. keren juga ya. Kok gak pernah ada yang kepikiran sebelumnya? Kelihatannya mah keren pak, tapi mah duitnya mah kagak ada. jadi ya bener-bener karena gue belajar lah startup tuh apa sih, bikin aplikasi apa segala macam. Ya gue bikin tuh, gue pakai duit tabungan gue bikin, gue bayar orang, aplikasinya jadi launching. Launching tapi gitu, nggak ngasilin duit. Sampai Ya Tarkam mah biasa kan mulut ke mulut pak. Nah makanya sampai akhirnya ya gue belajar lah soal startup, bikin yang namanya pitch deck. Dibilang lu coba cari investor. Tapi dicari, gue pitching ke investor aja. Ini bodoh banget lah. Kayak gue bener-bener pitching. Gue fair aja, waktu itu gue pernah ketemu sama orang East Ventures kalau tahu. Oke, gue tahu. Ya, Gede banget itu. Gede banget. Dia tanya, how your business make money? Dengan bodohnya gue bilang, ya kan kalau di download di Google Play sama App Store kita dibayar. Mantap. Ya kalau lu bikin dibayar bisa juga sih. Iya makanya. Gue waktu itu nih gue gak mau mention orangnya siapa lah. Tapi intinya dia bilang gini. Dia cuma bilang gini. Actually lu punya karir di korporat tuh bagus. Kenapa lu gak fokus di situ aja? Dia bilang gitu ke gue. Ada benernya. Iya ada bener kayak. Tapi. Tapi di situ jujur gue kena mental. Kayak, iyalah. Anjir berarti gue gagal nih apa segala macam. Tapi ya udah akhirnya gue fokus di Gojek, gue bangun karir gue di situ. Di Gojek lu pegang apa waktu itu? Gue pegang GoFood. Gue jadi sales manager by the way. Jadi di situ gue akuisisi merchant untuk gabung ke GoFood, sekalian jualan. Tetap dunianya tetap sales juga tetap ya. Sales terus gitu Emang loh. orang lapangan gila lu. Jualan program GoFood segala macam sampai akhirnya gue pindah ke GoPay. Nah, berapa lama di total gue 2,5 tahun. Oke. Gue masuk itu 2017, gue berhenti 2019. Terakhir actually 1 tahun terakhir itu gue tidak di Jakarta. Tidak di Jakarta. Gue stay di Makassar. Karena tugas pekerjaan. Karena waktu itu gue ngebantu buka Gojek dan GoPay di Indonesia Timur. Itu gerbangnya itu. Nah jadi pokoknya tapi ya itu sembari gue kerja gue lumayan gatel, Dit. Gue pengen bikin sesuatu lagi nih gue bilang. Emang cari masalah konsepnya gitu kan. Emang nggak kapok-kapok. Emang nggak kapok-kapoknya. Jadi akhirnya dari Tarkam gue yang tidak berhasil itu, gue modif. Gue tidak mau jauh-jauh dari olahraga. Tapi apa yang bisa dipakai ke semua orang. Kenapa? Karena salah satu masukan dari si investor yang dia bilang ke gue, ketika you build Tarkam, lu kan udah cut setengah dari market share di Indo. Maksudnya ada apa? Cowok, cewek. Lu cut perempuan. Yeah. Mostly perempuan tidak main bola. Mostly kan. Usia juga dipotong lagi. Usia juga sudah dipotong. Jadi dia bilang, coba find something yang bisa dipakai sama semua orang.
And then I find the idea, gue bikin aplikasi itu namanya Fitco. Fitco. Yes, Fitco itu apa? Jadi gue modif the sports app gue jadi aplikasi yang menghitung langkah kaki orang. Langkah kakinya gue hitung, gue convert jadi poin. Oke. Nah, Menarik. Jadi intinya itu, gue men-trigger orang untuk jalan kaki Terus lebih. poinnya bisa diapain? Nah, poinnya gue konsepnya kayak Wave. Cuman itu semua free. Tinggal lu jalan Sebenarnya kaki. gimmick aja, pinter lu. Betul. Cerdas, Jadi gue cerdas, konsepnya tuh cerdas. sebenarnya jadi Bisa dapat potongan gratis buat ini ya, jadi makan gue sehat. betul. Jadi gue bikin tuh advertising platform cerdas. buat wellness business. Menarik. 5.000 langkah lu gratis trial gym. Wih. 10.000 langkah lu Sebenarnya lu nggak melangkah pun bisa gratis itu. Yeah, that's Tapi the dengan thing. lu bikin ini jadi kecerdas banget. betul 10.000 langkah lu dapat trial 3 hari catering makanan sehat. Jadi partner gue tuh adalah gym, Yeah. catering makanan sehat, dental, dokter, fisioterapis, sama yang anything yang berhubungan dengan wellness. Keren. Jalan. Berapa user waktu itu? Downloader? Gua terakhir hit downloaders itu di around 4.000-an. 4.000-an. 4.000 downloaders, gue punya sekitar 300 active user. Oke. Dan total redemptionnya mungkin sekitar hampir 1.000-an. Oke. Nah, itu jalan dan gue kerjasama sama satu tempat fitness. Oke. So this brand actually yang akhirnya akuisisi gue punya company. Gitu loh. Boleh diceritain gak sih nilai akuisisinya berapa waktu itu? To be fair nggak besar lah. Ya nggak apa-apa. Cuman gue pengen. Kayak around 300 lah. 300 juta. Lu modalnya berapa waktu itu? Di Sebenarnya awal. segitu-segituan juga. Karena Berarti- terakhir gue pakai software house kan. Ya. Tapi ya kalau gue ngomong Tapi lu fair. dapat kesenangan Iya, pribadi dapet karena pride-nya lah. berarti bukan cuma dunia korporat yang lu berhasil. Seenggaknya lu iya. bisa ngebangun startup Iya, sendiri. jadi gini. Ini gue kalau ngomong fair, idealisme gue waktu gue pengen bikin startup, gue tuh pengen lihat kayak semua orang startup founder itu kayak masuk media kan, Nah, kayak ini kan sekarang. di invest Akhirnya sama berhasil, segala bro. macam. Tapi kan maksud gue adalah begini, ternyata nggak seindah itu. Iya ya bener. Maksud gue ketika lu dapat investment, lu di acquire, itu udah clock is ticking loh. Argonya kan jalan. Iya. Lu ya maksud gue bener-bener tidak ada free lunch. Lu harus bener-bener make the things yang maksudnya orang udah percayain lu harus berhasil. Ya pressure-nya tinggi. Gitu. Dan actually kan gini, walaupun nominalnya segitu, tapi gue kan gak pure cash out. Iyalah, Gitu loh. mana mungkin. Gue gak pure cash out. Jadi intinya dia tawarin gue waktu itu ketika gue join, dia tawarin gue kayak, lu mau lanjutin gak? Ya waktu itu karena gue juga gak ada pilihan. Akhirnya lu lanjutin? Gue lanjutin. Karena beneran gini Dit. Sampai detik ini gak sih Fitco? To be fair sekarang sudah tidak ada gitu kan. Udah ganti nama lah, udah rebrand lagi lah. Cuman intinya adalah gini, waktu ibaratnya gue di cash out itu, gue sih ngomong fair. Satu, gue tuh gagal fundraise. Sorry? Gagal fundraise. Oke. Gue tidak dapat pendanaan secara independen. Yang kedua, ya bisnis model gue menghasilkan tapi tidak sebesar itu. Tapi langsung menghasilkan sekalipun user lu masih sedikit nih. Biasanya orang Iya. kalau startup tuh growth Tapi kan. ya tetap aja lah Dit, gue harus ngomong fair, itu bener-bener kita masih minus lah. Kita masih belum sebesar itu. Makanya waktu gue dapat akuisisi itu, to be fair, gue saving the ship. Ya udahlah, ada yang mau caplok gue nih, ayolah kita gabung sama yang lebih gede. Makanya waktu kita diakuisisi, kita digabungin sama beberapa startup juga. I see. Ya di situ actually gue ketemu Raymond, gue ketemu sama David, gue ketemu sama David Noah, Raymond Chin sama David Alpha. Oh David Alpha. Ya kita actually gue ketemunya di situ lah sama mereka lah untuk digabungin satu company jadi Fitco. So waktu digabung itu konsepnya apa? Kita offering holistic wellness app. Bisa booking coach di situ, bisa pesan catering makanan sehat, bisa ada commerce-nya. Jadi kita Nice. bener-bener mainnya as a holistic. Sekarang Nah, dia namanya jadi apa sih? sekarang balik lagi jadi 20 Fit Group. Oh. Ya cuma ya itu karena kita ketemu di COVID, ya kita jujur nggak bisa works 20 lah. Fit itu yang fitness di press. Iya yang cuma jadi 20 menit Iya, yang kayak iya, iya. pakai vest terus Iya, kayak iya, disetrum iya. apa segala macam. Itu actually yang aku Oke. Itu tempat viral juga tuh. Nah, jadi ya itu makanya kita jalan, kita gabung bareng, cuman sayangnya waktu Covid kita nggak bisa survive. Oh iya. Ya dari situlah akhirnya ya balik lagi ini another journey kan. Gue bilang gue nggak bisa lanjutin. Ya waktu itu pun gue, to be fair, gue ngomong sama semua partner, gue bilang kayaknya mentally gue sudah tidak oke, financially juga sudah tidak oke. Gue pikir ya udahlah kayak kita part ways saja. Ya. Ya waktu itu akhirnya mereka masih jalan, tapi akhirnya pun kayaknya nggak survive juga. Dan dari situlah akhirnya di 2020 gue ketemu Gio. Tapi ini yang keren nih. Gitu. Gue suka adalah cerita journey-nya itu, prosesnya itu jauh lebih banyak daripada karena kalau cuma cerita yang berhasilnya doang, bro. Orang tuh ngerasa
Ya lu mah gak fair. Lu capeknya 10 tahun berhasil cuma sebulan di ending. Lu ceritanya sebulan kesannya gampang banget kan. Tujuannya mungkin orang bilang memotivasi. Tapi menurut gue motivasi yang lebih jujur adalah ceritain apa adanya bahwa ya memang ini berat. Lu gak bisa bayangin ototnya doang. Lu bayangin 100 kali push up setiap harinya gitu kan. Memang berat, makanya jadi kayak ya dari situ actually gue jadi reflect banget. Maksud gue ya gue kan dari dulu dididik dengan knowledge-nya startup kan, valuation, kayak pokoknya top line. Ya nggak bisa lah bro, mau sampai kapan? Menarik. Even gue tahu sekarang bisnis-bisnis yang valuation game itu masih eksis, Iya, tapi mungkin in terms of kayak Evan sekarang gue lebih ya udahlah yang real Ini money aja. fase hidup lah. Belum Iya. tentu fase hidup lu 5 tahun lagi masih sama, tapi ini adalah fase hidup lu yang bisa ngebawa lu sampai hari ini. Betul. Nah, terus gimana ceritanya pas lu di garis temu? Nah ya udah itu kan lanjut tadi kan ceritanya adalah 2020 kita drop ya basically gue kan sama Gior sangat ya maksudnya kita masih temenan lah, maksudnya kita main terus gitu loh over the years kita main ya. 2020 memang kita ketemu yang memang udah ngomongnya lebih close kayak lu gimana dan actually kan at that year kita sama-sama mau merit kan. Ya garis temu juga nggak oke lah, kita juga bingung apa segala macam. Nah udah gua yang actually bilang ke Gior, garis temu tuh actually agency. Gue bilang. Oke. Karena Sebelumnya kan- emang garis temu apa? Karena sebenarnya media doang, Oh, dulu ngepost apa awalnya segala cuma macam. media? Ya awal-awal Gior itu hidupnya dari project-project kampus sama teman-temannya dia doang. Oke, ketika joinan Gitu nama loh. lu ini garis temu jadi agency. Iya pokoknya intinya gue yang mengkonfirm ke dia, yang lu lakukan actually agency. Karena waktu gue di korporat, bentuk-bentuk kayak lu tuh memang ada. Hmm. Nah, jadi ayo deh kita find something. Terus ketika Gitu bisnis loh. modelnya jadi agency, sukses story lu sebulan paling gede yang lu Nah. pernah dapat, atau nggak usah sebulan, satu Bilkom paling gede enggak. berapa? Jadi gini nih. Soal garis temu kan gede-gede nih. Enggak lah, cuman intinya gini. Sebenarnya waktu pertama kali Gior invite gua ke garis temu, bukan soal langsung ngomongin Bilkom. Iyalah, kan belum ada agency Iya, juga. tapi justru gini, kita tuh, maksudnya gini, waktu itu si Gior develop satu produk yang konsepnya adalah udah deh kita ngebantuin UMKM ngiklan di sosial media. Karena dari kita fokusnya ke konten, kita ngomong fair lah. Oh, Lu iya, beli konten di zaman pandemi, nggak direct dong. Nggak ada yang bener-bener bisa leads ke salesnya brand. Akhirnya dia find out, yaudah nih, bisa bawain leads, bisa bawain traffic, bisa bawain ini. Dan Gior bilang, gimana ya Van, kayak buat ini ya jadi lebih besar. Ya bilang, ya mau gak mau lu tawarin. Lu ketok pintu. Ya udah waktu awal-awal itu, yang gue lakukan adalah itu. Gue bener-bener jualin dia punya produk. Itu hal pertama yang lu lakuin. Itu di hal garis pertama yang temu. gue lakuin. Caranya gimana? Ya, gue cuma bilang, udah lu percaya aja sama gue. Karena gini, nah ini yang menarik gitu, yang mungkin orang juga belum tahu. Waktu pertama kali Gior tawarin gue ke garis temu, dia cuma bilang gini, Van, lu harus paham ya, dia bilang. Waktu lu ke garis temu, ini ibaratnya, kita kan sama-sama pakai analogi pemain bola. Lu kan kemarin waktu di Gojek, lu di Fitco, lu mainnya di Premier League nih, di Liga Inggris utama. Tapi sekarang gue lagi mau bawa lu ke Tarkam. Lu mau nggak? Lu siap nggak? Ya gue bilang gue nggak jawab langsung. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang gue pikirkan. Satu, gue tuh didoktrin sama orang tua yang lo hati-hati bisnis sama temen. Iya benar. Gitu loh. Lo hati-hati bisnis sama temen. Ntar begini, Nanti jadi begini, ribut, begini. Ya gitu-gitu gue sih ya. ngomong fair. Gue memvalue friendship gue banget sama Gior karena gue kenalnya dari TK dan gue gede sampai hari ini bareng-bareng sama dia. Dari TK ya. Dari TK literally. Baik buruknya kita udah sama-sama tahu. Kita pernah ribut, kita pernah baikan, kita pernah ini, kita udah sama-sama tahu. Gue tuh cuma bilang ke Gior gini. Gue cuma takut gara-gara begini kita ribut, Gior. Makanya waktu kita mau jalanin ini, ada satu hal yang kita lakukan. Kita sama-sama pikirin apa yang bikin kita nggak bisa. Maksudnya apa yang bikin kita malah jadi ribut when we wanna do this together. Oke. Ya kita pokoknya Lu pikirin worst pikirin, case-nya kita dulu tuh obrolin, ya. bahkan ya kita ngomong waktu itu kita sama-sama doain, kita bilang. Karena gue bilang gue setakut itu sampai kehilangan lu sebagai temen gue sampai bilang kayak begitu. Nah, ya udah pokoknya singkat cerita kita find out, oke, kita clear, ayo kita jalanin. Gitu. Jadi udah di awal-awal, gue bener-bener udah cuman ketokin pintu, garis temu, ayo kita gini-gini. Sampai akhirnya waktu itu di garis temu ada satu orang, Van, nih orang udah deh lu didik aja, lu donder aja jadi orang sales. Waktu pertama kali kita jalan, gue waktu itu cuma bawain 3 brand. Itu pun ada yang trial, ada yang apa. Terus yuk kita rapiin lagi produknya. Pokoknya dalam waktu 3 bulan, kita tuh punya hampir 24 brand yang kita jalanin. Jadi ini jasa online advertising Online waktu advertising. itu ya. Jadi benar-benar kita pegangin mereka Dan 24 punya tuh active client Active. monthly itu ya. aktif.
Dan waktu itu harganya kita start cuma dari 5 juta kalau nggak salah. Nggak cuman itu. Berarti itu kan udah ratusan juta Iya, aktif. makanya di situ yang akhirnya kita punya keberanian untuk hire. Karena apa? Timnya makin gede, kita makin punya kebutuhan. Yang produk-produk ini actually yang ngebantu kita ngelewatin COVID. Iya betul. Yang gue bersyukurnya adalah ketika Mosi waktu itu pun sampai akhir 2020 banyak bisnis yang nggak bisa survive. Gue dan Gior bersyukur Garis Temu tuh survive. Bahkan kita soar gitu loh. Kita at that level yang kita pun nggak ngira. Sekarang Garis Temu berapa karyawan? Kalau kita sekarang mungkin 40 lah. 40 ya? 40 gitu loh. Tapi ya gue ngomong fair gitu. Kita tuh pernah hampir 100 karyawan, Dit. Iya. Gitu. Kita pernah hampir 100 karyawan dengan waktu itu gue inget banget kita manage 120 klien aktif. Yang waktu itu ya gue bisa bilang gue sangat banggain ini. Ketika gue ngomong sama orang. Gue bilang gini, kayaknya kalau gue tahu agency pegang 120 klien itu sangat nggak mungkin, sangat jarang. Tapi kita pernah di situ. Ya tapi gue ngomong fair. Salah satu Garis Temu kan pasti kita udah tahu salah satu yang pernah berada di pernah Hall ada of di Fame. situ lah ya. Cuman memang industri agency akhir-akhir ini juga banyak struggle. Betul. Nah, ya to be fair kan kalau sekarang kenapa actually kita jadi 40 ya satu ya the business is actually slowing down. Tapi kita lebih healthy lah karena kita ya charge kliennya juga sama servisnya kita rombak. Ya sekarang Garis Temu mana ada 5 juta sebulan. Masih ada ya produk kita ya 5 juta. Ada ya? Ada aja cuma. Tapi bukan serius itu mah. Gak mungkin lu kalau mau dikerjain sama Garis Temu gak ada segitulah. Seenggaknya 2 digit pasti minimal tuh. 3 digit malah. Enggak lah belum lah kita belum segitulah. Tapi ya itu maksud gue journey-nya pun sama Garis Temu adalah begitu. Sampai akhirnya ya to be fair ya. Gue tuh waktu awal gue gue minder lah. Gue sampai bilang ke Gior gini, udahlah kayak gue selalu pakai tadi udah gue bantuin lo aja gitu. Gini gitu. Lu secara teknis gue mau tahu, lu akuisisi ratusan klien aktif itu kan lewat apa? Online ads atau lu ketokin pintu door to door atau lu punya sales atau gimana? Waktu itu kita belum pakai ads, kita doing organic. Ya kita combine. Gior bikin brandingnya di Garis Temu. Iya. Gue yang ketokin pintu. Gimana cara lu ketokin pintu gitu? Simply waktu itu gue cuman minta tim gue. Waktu itu pun gue punya satu full time. 3-4 anak tuh intern. Lu bikin Satu full time 3-4 orang intern. Lu bikinin either lu pakai Instagram personal lu atau enggak lu pakai second account, lu DM-in orang sebanyak. Oh jadi ketok pintu lewat DM. DM. Ya karena waktu itu online. Iya, Covid kan. Iya, tidak ada yang bisa tatap di muka. situ lalu dapat 120 active client Kita dengan cara itu. Cuman tanpa gitu. iklan. Cuma kita belum ads. Kita waktu itu bahkan belum, maksudnya buat pribadi kita belum ngerti. Ini kalau IGGT nge-adsnya mau diapain. Ya, tapi agensi rata-rata gitu loh. Gue ketemu agensi yang ngerjain iklan kliennya, tapi menurut dia agensi dia sendiri buat dia iklan belum bukan cocok. Itu. Gitu. Jadi makanya udah kita lakukan itu sampai ya udah gue bener-bener membangun army gue. Gue membangun tim sales Army di situ. digital ya. Iya maksud gue bener-bener ya udah kita cari ini tim kliennya. buzzernya nih pemerintah ini. Bukan beda. Kita nggak main begitu. Ya jadi pokoknya kita bener-bener mainnya di situ sampai ya udah kita hidupnya dari situ. Wow. Jadi bener-bener ya sampai hari ini salah satu fundamental yang gue selalu bilang ke orang-orang yang kita banggakan adalah tim salesnya kita. Jadi ini gerilya nih. Ya kan? Iya gak? Iya. Gerilya nih. Karena bayang gimana caranya. Soalnya kalau 120 gue hitung-hitung nih. Ya. Itu at least tuh omset bulanan puluhan M gitu. M sampai puluhan M. Tergantung dia ngecasnya berapa. Kalau dia casnya 5 juta ya berarti 6 M sebulan. Tapi kalau casnya gak mungkin lah. Kalau 120 nilai tawar tinggi ada pasti di atas itu dengan upsell-upsellnya puluhan M. Berarti puluhan M dong sebulan. Di angka segitu pernah. Nah dalam konteks maksud gue adalah itu tanpa budget iklan. Dengan modal marketing itu lu tapi 120 itu satu sales enggak dong? Enggak. Ya, berapa kita salesnya berapa salesnya? Army lu berapa orang tuh waktu lu? Gue pernah punya sampai 8 orang. Nah, ya berarti modalnya mungkin modal di gaji karyawan ya. Nah, tapi kalau kalau hitungin gue enggak, gue mau ngasih inspirasi buat supaya orang tuh tahu enggak selalu modalnya itu harus gede dulu. Bener. Supaya bisa dapat deal yang gede. Iya kan? Bener. Ya modal karyawan lu dapat 120 itu kan lu gak langsung hire 8. Kan 8 itu mungkin dia sekalian partnership eksekutif yang ngejalin account eksekutifnya gitu kan. Lu dapetin deal-deal itu berapa? Makanya gue bilang. Jadi ini salah satu framework yang gue selalu pakai. Di company lu harus selalu punya 2 model ini. Tim hunting dan farming gue tuh gak pernah mau gabung. Oh jadi yang hunting-hunting yang farming. Makanya tadi gue bilang karyawan gue tuh pernah mau hampir 100. Karena mau bagaimanapun tim gua itu bener-bener khususnya berburu doang.
On the monthly Seru banget basis, ya. mereka pokoknya cari klien doang. Setelah mereka dapat, mereka dipiara lah di dalam. Itu bagus Gitu juga loh. menghindari banyak konflik kepentingan di masa depan. Betul. Dan menariknya adalah gini. Gua Gior itu bukan orang yang pernah punya agensi ataupun kerja di agensi. Ya. Jadi lu cara baru lah, Kita framework nggak baru tahu nih ya. gimana. Sampai akhirnya begini. Ini beneran yang waktu itu kita lakukan dan kita hari ini lagi mau coba replicate itu. Karena kita nggak tahu, gue kan pernah kerja di e-commerce edit tadi yang gue bilang gue pernah di Matahari Mall. Jadi gue bikin konsep tim gue itu kayak e-commerce. Akuisisinya. Akuisisi dan juga dapurnya. Oh, oke. Jadi gue bilang gini, di dalam gue tuh punya tim fashion, punya tim F&B, punya tim beauty. Sesuai kategori bisnis. Betul. Karena apa? Gue ketemuin masalah begini. Nggak Pagi-pagi, ngerti ya. bukan masalah nggak ngertinya. Misal gini, pagi-pagi, gue punya klien waktu itu alat berat. Oke. Meeting lah alat berat. Tiba-tiba siang ngomonginnya fashion. Pusing pak, desainernya kasihan Tapi banget. ini dari sudut pandang gue ya. Iya. Kadang-kadang dapat inspirasi kalau lintas kategori juga Iya. kan. Kadang-kadang. Kadang-kadang, Jadi bener. pas lu lagi dapat strategi di otomotif ternyata bisa lu pakai ke beauty. Benar. Kadang-kadang. Cuman kalau gue pribadi, gue guerrilla marketing khusus, awalnya gue berdiriin khusus untuk industri beauty. Dan waktu itu nggak ada yang kayak gitu. Sampai detik ini gue juga kagak ngeliat mana ada orang ngambil guerrilla marketing strategis khusus industri beauty. Cuman gue. Dan itu gue lebih cepat grow-nya karena menurut gue ya industri beauty itu kan segitu doang. Iya. Segoblok-gobloknya orang. Kalau belajarnya itu doang, masa nggak pinter-pinter? Nah, itu dia. Bener. Oke. Ya cuma kayak karena waktu itu gue mau jagain exposure-nya lah. Gue mau jagain quality-nya itu yang gue lakukan. Makanya sebenarnya awal-awal tuh selain gue jualan, gue bantu ngebangun operations-nya Garis Temu. Makanya waktu awal-awal gue punya title adalah COO. Sebelum jadi si Chief Pressure Specialist ini. Cuman maksud gue ya itu awal-awal adalah gue juga ngerapin operations. Tapi kalau gue ngomong fair dit, gue tuh tidak suka operations. Ya. Gue orangnya tuh jujur Ya, gak orang hunter disuruh farming, gue ya kan? gak gitu detail lah. Tapi ya itu basically ya mau gak mau gue Ya, lakukan. karena yang lu aturin itu operationnya kebanyakan juga berhubungan langsung sama klien yang lu tembak kan. Kalau betul. bukan lu yang ngatur susah Nah juga. itu dia ya tapi kebetulan sekarang kan udah ada timnya, gue jadinya bener-bener fokusnya di komersial sama bisnisnya Garis Temu aja. Menarik. Kalau sekarang Garis Temu fokusnya di mana sih? Masih online advertising atau lebih ke social media management atau ke apa Ya. sih? Kalau lu tanya beneran fokusnya di mana, memang Maksudnya mostly Iya, bread and butternya di cang mana? terbesarnya tetap masih di social media. Manajemen. Social media management. Maksudnya bikin konten, Masih bikin konten apa segala macam. diiklanin. Tapi gua memang dari awal tahun agak lagi berubah cara approach dan konsepnya. Kenapa? Kenapa harus berubah? Apakah sosial media itu secara garis besar social media marketing udah nggak works buat brand? Gue nggak bilang nggak works, tapi menurut gua bisnis tuh lagi berubah sekarang. Oke. Maksud gue semenjak, ya gue ngelihatnya ya semenjak 2023 tuh kan post pandemic, post recession, Apa yang berubah? apa segala, behavior orang mengutilize marketing. Oke. Oh, oke. Kayak- Tapi pasarnya berubah gak? Pasarnya tidak berubah. Yang berubah adalah Tapi si behaviornya, decision makernya ini. decision makernya. Maksudnya gini, ini kan udah bukan lagi zamannya growth at all cost. Oke. Ya kan kayak dulu orang iya. berani spend, Branding ya. Bahkan kayak dulu mau bikin video ratusan juta, ayo deh kita bikin. Mau lu invest ke sosmed, bikin yang gak make sense, duitnya gede, ayo deh kita ini. Tapi kan sekarang semua udah eranya real. Ya. You need Konversi, to have konversi. conversion gitu kan. Setiap activity yang lu lakukan ada ROI-nya. Walaupun gue tahu di teori marketing kan clear, lu ada Funnel-nya memang ya lu memang ibaratnya lu harus awareness dulu, lu bikin consideration baru lu ngomongin conversion. Tapi tetap semuanya tuh terukur. Nah, makanya kalau lu tanya gue sekarang, approach-nya kita tuh sebenarnya lebih ke consultant base. End to end kan ya. End to end yang dalam arti gue nggak mau langsung kucuk-kucuk datang ke klien, isi pak bu nih rate cardnya kita. Tapi gue lebih akan bener-bener tanya, lu punya problem apa? Lu punya challenge apa? Oh, Gitu mau makan pasar gua, Oh, enggak. ceritanya gitu. Oh, makanya consultation base gitu ya. Dan Kayak seperti dokter menangani sesuai ya, gejala. bisa jadi begitu enggak karena Oh, gini. gitu ceritanya. Tapi balik lagi kalau gue bener-bener, nah karena kalau gue datang as a person, as an Evan, gue akan datangnya dari lu punya problem sales. Ya. Maksud gue gini loh, kenapa gue actually sekarang approach-nya dengan doing consultation. Gue nggak bisa gimana ya, ibaratnya ini brand sakitnya tuh flu Ya, gitu ya, kan. Ya. Nggak bisa lu hantam semuanya Nggak pakai bisa panadol gue semua nggak gitu bisa ya. pakai panadol, nggak juga tiba-tiba karena gue jualannya sosmed gue kasih Paksain. obat mah kan nggak mungkin. Iya. Ya awalnya justru gue tuh jualnya web app. Oke. Gue web app development. Web app itu sama native app juga. Development kira-kira kisaran berapa duit? Umumnya agency lah
bikin satu proyek, bikin web app. Gue pernah bikin software house juga loh. Nah, by the way. berapa duit sih? Kira-kira satu Kalau aja. custom web app mungkin berapa Iya. ya? 40-50 kali. Anggaplah segitu Iya, ya. Segitu lah. Gue bikin gratis. Bisnis model gue awal-awal. Gratis. Lu cuma bayar maintenance server 1,5 juta. Web app gue bikinin gratis. Sesuai kebutuhan lu mau apa? Mau bikin apa? Lu mau bikin subscription apa di situ? Gratis. Gue tawarin 10 orang. Oke. Yang mau satu. Gratis loh ya? Ditolak office boy. Ditolak owner. Web app yang sama, teknologi yang sama. Iya. Gue jual 58.600.000. Dibeli. Oh, gue baru tau. Oh, jadi ternyata yang butuh beneran berani bayar. Betul. Yang nggak butuh dikasih Iya. gratis pun kagak mau. Iya udah, nggak butuh memang. Nggak Nah ngerti tapi juga. setelah gue pikir web, akhirnya ternyata banyak juga yang setelah udah beli gue pikir nggak bisa diutilisasi maksimal. Makanya gue masuk ke consultation base. Gue sesuaiin, oh lu emang nggak butuh web, lu butuhnya KOL. Betul. Oh lu emang nggak butuh KOL, lu nggak butuh web, lu butuhnya press release. Nah ya dari situlah. Ya makanya kalau gua bener-bener sekarang gamenya dua. Either gue cari B2B company yang gua konsult secara tim salesnya, karena maksudnya memang gua mainnya di situ kan. Atau yang kedua ya udah kalau memang lu butuhnya branding, marketing, gua langsung tawarin garis temu tuh bagaimana. Jadi sekarang gini, gue tuh mengkategorikan klien gue tuh dari 3 masalah. Satu, nggak bisa jualan. Yang kedua, nggak ngerti produknya, maksudnya nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti marketingnya. Ya. Sama ketiga problem itu problem duit. Ya butuh pendanaan, butuh financing apa Oke. segala macam. Jadi gue akan klasifikasi based on 3 hal ini dulu. Emang kalau butuh duit, lu bisa kasih investasi. Ya bukan gue bisa konekin, basically gue Lu kan. konekin investasi juga dari garis temu. Gue punya beberapa visi gitu. Gue punya teman yang Ya, divisi yang sekarang lagi carinya kan D2C brand Ya, apa ya, segala macam ya. Balik lagi ya, ini kan karena gue berkoneksi, gue pasti Ya, akan ya, ya. arahkan ke sana. Mirip banget ya, gue juga jadi scout investor soalnya. Karena emang arahnya nanti ke situ. Pasti begitu kan. Oh gitu, beneran mau makan gue nih orang enggak ini. lah, justru mungkin apa yang kita Udah, bisa udahan aja udah selesai nih. Jangan kasih panggung lagi dah. anjir. Gitu. Paham. Menarik. Gue punya pertanyaan terakhir. Menurut gue seorang guerrilla marketing strategis, the best marketing doesn't feel like marketing. Menurut gue ya. Jadi lu mau memasarkan sesuatu, mau jual sesuatu, bahkan mau membrandingkan sesuatu, jangan terasa seperti lu sedang melakukannya. Betul. Karena orang ngeliat gitu kayak jijik atau kayak gitu maksa banget. Nah, secara halus. Ada gak tips atau trik dari lu? Gimana caranya dalam konteks garis temu yang real, lu jualan tapi nggak hard sell. Oke. Kalau pakai konsepnya garis temu, sebenarnya kita pun percaya dengan yang tadi lu bilang, gimana caranya memarketingkan sesuatu tapi tidak terlihat marketing. Tapi gua akan balik adalah begini. Sometimes kalau lu datangnya terlalu banyak gimmick, orang malah nggak nangkep sense-nya apa. Ya. Jadi even apa ya yang kayak gue lakukan di Instagram gue pribadi, di Instagram Gior, di Instagram Garis Temu, basically kita semua sekarang hard Edukasi. sell kok. Oh oke. Basically kita sekarang semua hard sell. Tapi Gior kan sama orang ke lu tuh gara-gara ada edukasinya kan. Iya betul. Justru orang biasanya lu yang nawarin, ini mereka yang ngetokin pintu lu, kok ini ada bisa gak bantu brand saya gitu kan. Iya benar, tapi kan makanya gue bilang menurut gue Hard sell pun it hard still sell works tuh gitu ya. still works gitu. Maksud gue, Oke. yang tadi gue bilang datangnya dengan clear intention. Maksud gue kalau lu hard sell tadi intensinya juga nggak jelas, orang juga bingung ya jualan doang nih. Tapi kan kalau ya tadi benar yang tadi gue bilang, informasi di depannya jelas, ada edukasinya, ada knowledge-nya, sampai akhirnya oke, kalau you interest, you talk to us. Makanya Ujungnya jangan terlalu banyak gimmick juga. betul, makanya semua konten kita kan semua bentuknya begitu. Informasi, fakta. Ya kalau lu mau, you DM. Kalau mau, you komen. Kalau mau, jadi makanya itu satu framework yang sebenarnya selalu kita lakukan. Iya. Jadi makanya kalau lu tanya sekarang, hook story sell iya sell gitu kan, ya. kita selalu lakukan. Jadi kalau lu tanya sekarang, apakah kita justru kayak mengebelok-belokin untuk nggak terlihatnya jualan? Ya nggak juga. Malah jadinya kadang itu jadi kayak yang salah. Maksudnya ada apa? Lu tiba-tiba nih lu mau launching brand, belum pernah punya brandnya, tiba-tiba cuma coming soon, tiba-tiba lu masukin sesuatu yang kayak ini apa nih nggak ngerti. Orang jadi orang nggak peduli. Artinya Gitu loh. di wajah depannya bukan langsung kasih hard sell karena orang pasti nggak mau Pasti. ngetok kan. Tapi lu punya nilai edukasi yang harus gue akuin garis temu itu Gior terutama sebagai wajahnya, edukasinya itu punya nilai edukasi yang out of the box. Betul, Terus betul. dia berani ngomong. Betul. Dan konsepnya juga menarik, ngobrol matanya aja bahkan nggak ngeliat ke kamera gitu kan. Nah Iya. itu menurut gue konsep-konsep unik tuh. Jadi itunya dapat, edukasi dapat, dan di ujung-ujungnya
penawarannya jelas. Betul. Nggak terlalu banyak gimmick yang bikin orang jadi ngerasa ini lu mau nipu gua ya Iya. gitu kan. Ujung-ujungnya jelas lu ya ini jasa gua, lu mau enggak ya yang penting edukasi lu ambil aja. Menarik. Dan arahin ke opsi-opsi yang ya bener-bener make sense lah. Jadi daripada lu kasih banyak opsi malah bikin bingung, ya udah direct Lu aja. masih pakai cara ini gak sih yang angka coret beberapa kali? Masih kok. Itu works juga ya? Masih. Ya balik lagi digital ya, mau bagaimanapun kan orang suka promo. Anchoring effect masih still works ya. Iya gitu. Untuk konteks Giannis Gue jujur pun- nggak gitu ngerti istilah-istilah itu lah, Iya, tapi iya, ya iya. ya udah kita pakai aja. Ya itu sebenarnya juga istilahnya gara-gara gue nonton YouTube-nya Rianto Astono atau siapa gitu. Gue bilang Oh, ih, pernah keren juga ya. Jadi itulah yang ya ini hanya 27 juta. Ya tapi untuk hari ini coret set, iya. 2.700.000. Semua begitulah. Tapi kalau kamu laki-laki coret lagi Oh. hanya 270.000. Jauh banget gitu. Tapi kalau kamu laki-laki dengan inisial huruf depannya A, coret lagi hanya 27.000 cicilannya dikali 10 bulan. Nah, terusin aja tuh. Cuman itu menurut gua itu ini gitu-gitu ya. Menarik. Oke. Jadi hari ini gue belajar banyak, tapi yang paling penting yang gue pelajarin hari ini adalah semangat juang lu ngadepin berbagai kegagalan. Lu punya resilience yang gila. Dan setiap founders harus punya resilience yang gila. Yap. Kalau nggak bisa bertahan di kegagalan, kagak mungkin bisa ada di sini. Dan tidak semua orang harus jadi founders. Betul. Toh di Indonesia 3,4% yang jadi entrepreneur. Yap. Di luar negeri pun di negara maju cuma 12%. Ya berarti 88% sisanya jadi corporate workers. Dan it's okay jadi corporate workers. Nggak ada kendala untuk jadi corporate workers. Cuman kalau lu jadi founders, jadilah founders yang super dan kuat di situ. Kalau lu jadi corporate workers, jadilah corporate workers yang benar-benar berkualitas di situ. Jangan lu corporate workers lu ngeluh berharap lu pengen jadi founders. Lu jadi founders lu ngeluh lu berharap dapat gaji bulanan. Jadinya nggak pernah maksimal dimanapun. Ya, agree. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Fox.